siang kepada Bapak Raymond Vincent Mustafa. Perkenalkan, nama saya Gadis Setia Pramesti. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1 dan juga saya bersekolah di SMK Rasma Karawang. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang Badan Usaha Milik Negara yang sudah saya bentuk menjadi PowerPoint. Di sini saya akan menunjukkan profil singkat tentang diri saya sendiri. Ya, jadi langsung saja kita mulai ke presentasinya. Jadi, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan dahulu juga dikenal sebagai perusahaan negara atau bisa disingkat PN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian kecil maupun sebagian besar oleh negara. Kementerian BUMN ini bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara, atau bisa juga BUMN ini disebut sebagai tangan kanannya negara. Lalu ada ciri-ciri BUMN. BUMN itu dipimpin oleh Kementerian BUMN yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. BUMN juga memiliki nilai-nilai utama, yaitu akhlak. Akhlak adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut adalah ciri-ciri dari BUMN. Kekuasaannya dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. Lalu yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua risiko ini ditanggung oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah menyediakan produk yang dibutuhkan oleh para masyarakat. Di sini ada struktur organisasi BUMN. Untuk saat ini, BUMN dipimpin oleh Erick Thohir dan juga Kartika Wiryaatmojo sebagai wakil dari Menteri BUMN, dan juga diikuti oleh beberapa anggota dan juga beberapa bidangnya. Perkembangan BUMN dari tahun ke tahun. BUMN berkembang menjadi kementerian di Indonesia pada tahun 1998. BUMN berkembang dari perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. BUMN telah berperan penting dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, khususnya dalam aspek perekonomian nasional. Pada tahun 1969, BUMN diklasifikasikan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua perusahaan umum atau perum, lalu yang ketiga ada perusahaan perseroan atau perseroan. Pada tahun 2024, jumlah BUMN di Indonesia mencapai 47 BUMN. Lalu, rencana penggabungan atau merger beberapa BUMN dilakukan untuk memangkas jumlah BUMN menjadi 30 BUMN. Di sini ada 5 prioritas Kementerian BUMN. Yang pertama itu adalah inovasi modal bisnis, yang kedua kepemimpinan teknologi, lalu yang ketiga pengembangan talenta, yang keempat peningkatan investasi, dan yang kelima adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. BUMN juga merencanakan rencana yang cukup strategis, yaitu dengan tema menciptakan Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan makmur. Kementerian BUMN dari tahun 2020 hingga 2024 berfokus pada upaya mewujudkan BUMN sebagai agen penciptaan nilai maupun agen pembangunan guna mencapai visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Di sini ada beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, seperti PT Pertamina di bidang Persero, lalu ada PT Bio Farma di bidang Persero, dan ada PT Asuransi Jiwasraya di bidang Persero, ada Perum Perumnas, lalu ada PT Bank Mandiri, ada PT Garuda Indonesia di bidang Persero, dan juga ada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai Peruri. Lalu di sini ada beberapa penghargaan yang diperoleh oleh BUMN dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada keterbukaan informasi publik dengan kategori menuju informatif pada tahun 2019 yang diraih oleh BUMN. Yang kedua ada penghargaan barang dan jasa paling transparan di tahun 2020. Yang ketiga ada penghargaan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2021. Yang keempat ada pemenang terbaik 2 kategori kementerian atau lembaga di tahun 2022. Dan yang kelima ada peningkatan indeks SPBE instansi pusat pada tahun 2023. Selain ini ada banyak lagi penghargaan yang diraih oleh BUMN. Baik, Bapak Raymond Vincent Mustafa, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya.